Nah, penyebab yang keempat dari sumbatan mendadak pembuluh koroner adalah namanya emboli. Emboli adalah lepasnya suatu materi yang asing di dalam tubuh dari satu rongga atau pembuluh darah yang lebih besar ke pembuluh darah yang lebih kecil lalu menyangkut di sana. Contoh emboli yang paling sering dijumpai adalah stroke emboli. Kita lihat ini adalah pembuluh darah aorta, lalu di sini bilik kiri. Lalu di sini ada serambi kiri. Lalu dia ke atas, menuju ke atas ada otak. Ya. Nah, pada orang yang memiliki gangguan irama jantung namanya atrial fibrilasi atau AF, di mana denyut jantungnya tidak teratur, seringkali terjadi gumpalan darah di serambi kiri. Nah, ada darah menggumpal di sini. Lalu satu kali sebagian dari gumpalannya itu lepas. Lalu lari ke sini, lari ke aorta, lalu lari ke otak. Dan teman-teman tahu pembuluh darah itu dari besar, nanti makin lama makin kecil, nanti di otak, di tempat yang pembuluh darahnya kecil, sesuai dengan ukuran si gumpalan ini, dia akan nyumbat di sana, sehingga sebagian dari pembuluh darah di otak itu tidak ada aliran karena tersumbat. Ini bisa terjadi juga emboli, lepasnya gumpalan darah ini ke pembuluh darah koroner, menyebabkan terjadinya sumbatan mendadak. Kejadiannya, ini aorta, ini adalah bilik kiri. Ini tadi serambi kiri. Nah, kita tahu bahwa pembuluh koroner itu mengalir dari aorta memberi makan ke bilik kiri, ya, dan juga bilik kanan. Jadi ini aortanya. Nah, ketika di sini ada gumpalan darah di serambi kiri pada pasien dengan atrial fibrilasi, ini gumpalan darahnya kemudian ada sebagian yang lepas, kecil seperti begini, lalu terbawa aliran darah ke aorta, nanti dia sebagian ada yang masuk ke pembuluh darah koroner, dan kemudian nyangkut tersumbat di salah satu bagian dari pembuluh darah koroner, nyangkut mendadak, dan itulah yang menyebabkan tadi emboli. Ya, kali ini namanya emboli koroner, dan itu menyebabkan sumbatan mendadak pembuluh darah koroner dan serangan jantung.